Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang disayang, diberkati. Bersama saya adalah anak yang diberkati sama Tuhan. Anak-anak yang berharga, kita berharga dan mulia. Oleh karena Tuhan Yesus sangat cinta kita semua. Tanpa terasa kita sudah adalah Jumat minggu yang terakhir di bulan Februari. Karena Jumat depan bukan Februari lagi, tapi Jumat depan sudah memasuki bulan Maret. Begitu cepat. Semua hanya oleh anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sama Tuhan memasuki tahun yang baru 2024 ini, makin hari makin menjauh dari Januari, saudara. Makin menjauh dari tanggal 1 Januari. Sudah berarti sudah melewati 50 hari lebih kita menjalani selama tahun 2024. Berarti pula makin mendekati hari akhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kesempatan masih ada. Kita makin hari berlomba-lomba, ya, berlari-lari mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan surgawi, hidup kekal melayani pekerjaan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 517, Upahmu Besar di Surga. Karena berkaitan kita pagi ini membaca kitab Keluaran pasal 36, satu pasal penuh. Besaliel dan Aholiab sudah diberikan keterampilan, keahlian, dan sudah harus mulai bekerja. Karena Tuhan sudah memberkati. Demikian ini firman Tuhan buat kita semua. Tuhan sudah memberikan banyak talenta, potensi, kompetensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Salah satunya saya sendiri main gitar. Tuhan berikan kasih karunia, biarpun main gitar tidak ahli, tapi yang penting saya bisa menyanyikan sebuah pujian dan saya pergunakan untuk Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan lagu ini, Upahmu Besar di Surga. Upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tak layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tak layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya. Sampai di ujung jalanmu, kita mau setia sampai akhir. Karena janji Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Itulah janji Tuhan. Upahmu besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan
itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ku mau setia dan taat ikut Yesus selagi hambamu masih bernafas. Mau setia melayani pekerjaan Tuhan sampai nanti kelak aku terima mahkota bersama Yesus, hidup di surga selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku ya Bapa. Pagi ini mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Apa yang saya kerjakan dalam pekerjaan Tuhan. Ini pagi saudara saya menyampaikan firman Tuhan ini. Masih gelap saudara. Saya tiap hari itu tidurnya kurang. Tapi buat Tuhan Yesus, saya senang sekali buktinya selalu sehat. Berjumpa dengan Bapak Ibu melalui udara. Tapi ada roh Tuhan menyertai kita bersama. Ada hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berimpun dalam nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah. Ada penyertaan yang ajaib dari Tuhan. Amin. Mari janji Tuhan tadi firman Tuhan 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah Bapak Ibu Saudara bersama saya melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Dilihat sama Tuhan. Seperti pagi ini saya beritakan firman Tuhan melalui YouTube. Dilihat gak sama Tuhan? Dilihat. Saya gak tidur, dilihat sama Tuhan. Karena saya gak tidur menyampaikan firman Tuhan. Karena cinta Tuhan Yesus. Supaya banyak orang bertobat. Banyak orang datang kepada Yesus. Dan hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan kita saat ini baca kitab Keluaran pasal 36. Kemarin kita baca pasal 35. Terus berurutan ya. Besok pasal 37 ya. Terus kalau nanti malam perjanjian baru rutin saudara. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sampai suatu hari kita berjumpa dengan Yesus. Karena janji Tuhan besar upah di surga. Amin. Saya baca ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Demikianlah harus bekerja Besalia dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Oh, berarti ini saudara, Besalia Aholiab sudah dikasih sama Tuhan keterampilan, keahlian, pengetahuan, hikmat dan semuanya. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah berikan, harus bekerja untuk Tuhan. Di sini katakan harus melakukannya. Demikian harus bekerja. Besal dan Aholiab. Karena Tuhan sudah memberikan kalian. Demikian buat kita. Mari. Tuhan sudah berikan banyak berkat buat kita. Mari kita bekerja untuk Tuhan. Seperti saya main gitar biarpun sederhana. Saya kerjakan dengan penuh kesetiaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ayat yang kedua. Lalu Musa memanggil Besal dan Aholiab dan setiap orang yang ahli dalam hatinya
telah ditanam Tuhan kalian, setiap orang yang bergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan. Luar biasa. Tuhan sedang menambahkan keahliannya. Mari kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Kita jangan mau kalah. Ayo kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan berikan tempat kudus. Tapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Luar biasa saudara. Bangsa Israel, dia menyenangkan hati Tuhan. Tiap pagi tidak pernah berhenti mempersembahkan untuk persembahan untuk Tuhan. Tiap pagi ini saudara. Ya, demikian kita pagi hari ini kita mempersembahkan hidup ini untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukan. Mereka semua berbondong-bondong melayani pekerjaan Tuhan saudara. Membangun kemah kudus di pagi-pagi, mereka tidak ada satupun yang malas, rajin semua untuk Tuhan. Ya, demikian mari kita rajin. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang rajin pagi-pagi ini maju melayani pekerjaan Tuhan ya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak daripada ini diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Semua bekerja, dia melakukan apa untuk Tuhan. Bahkan apa saudara, tidak pernah berhenti. Tiap pagi dia berkorban untuk Tuhan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membawa sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikian rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka tidak cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Bahkan berlebih. Coba dia. Mereka telah cukup sudah bahan yang diperlukan. Mereka telah cukup bahkan berlebih. Mereka berbondong-bondong, ya rame-rame kerja buat Tuhan, mempersembahkan buat Tuhan. Karena dia tahu apa yang mereka miliki, itu milik Tuhan. Semakin banyak memberi, semakin diberkati. Baca Amsal Sulaiman 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi berkat, akan diberikan kelimpahan. Tidak ada ceritanya orang banyak memberi berkat atau kekurangan. Bahkan dia akan berkat. Ini terbukti nyata. Diberkati dengan limpah. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lanan halus yang dipintal benangnya, dan dari ungu tua kan ungu muda kan kirmisi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun dibuat orang semua itu. Ahli tenun, semua para ahli kerja buat Tuhan. Panjang tiap tenda 28 asta, lebar tiap tenda 4 asta. Semua tenda itu sama ukurannya. Ikuti SOP dari Tuhan saudara ya. Kita bekerja harus ikuti firman Tuhan. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkaian yang pertama di tepi suatu tenda yang di ujung dibuatlah sosok kain ungu tua. Demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rantapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambungi tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Semua dilakukan dengan penuh kesungguhan. Luar biasa. Di firman Tuhan ini kelihatannya membosankan kita, tapi sudah makna yang dalam karena mereka bekerja keras menjadi satu untuk Tuhan. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menuju kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya. Dan tiap tenda yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkap yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung pada tenda kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dia buatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit domba-domba di atas lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penangga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikian diperbuatnya dengan segala papan kemah suci. Semuanya untuk kemah suci, untuk rumah Tuhan. Dilakukan dengan sungguh-sungguh semua saudara. Kita jangan mohon kalah. Mari kita bangun apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Dibuat orang papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan dan 40 alas perak. Dibuat orang di bawah ke-20 mata papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk ke-20 pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya.
juga dibuat orang untuk satu sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasangnya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasangnya di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikian dibuat orang dengan kedua papan untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan. Dibuat juga kayu lintang dari kayu penaga, 50 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada alat yang kedua dari kemah suci. Dan 5 kayu lintang semua papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang di sebelah menjadi lintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu lintang itu. Dan kayu lintang itu disalut dengan emas. Semua dengan emas. Mencerminkan ini pekerjaan Tuhan. Dipenuhi selalu dengan kemuliaan. Emas bayangan daripada kemuliaan Tuhan. Senang saya baca. Kenapa? Membuat pengertian kita apa yang dikerjakan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, firman Tuhan tidak sia-sia, saudara. Mari setiap kita jemaat di gereja Tuhan, masing-masing ayo kita membangun rumah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ambil setiap jemaat, ambil bagian. Jangan menjadi jemaat yang pasif, tapi menjadi jemaat yang aktif. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ya, ayat 34. Papan itu selalu dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu lintang itu. Dan kayu lintang itu disalut dengan emas. Luar biasa. Disalut dengan emas, saudara. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi lanan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan anade kerubnya, buatan ahli tenun. Semua ahli-ahli, saudara, untuk Tuhan dibuat yang terbaik. Dibuat oranglah untuk 4 tiang dari kayu penaga dan disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dengan halus yang dipintal benangnya, tenun yang berwarna-warna. Ayat 38 yang terakhir. Dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya dan penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Keluaran pasal 36, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 38 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara bersama saya yang rajin baca Alkitab. Ini Alkitab, jangan pernah bosan. Apapun belajar kita lakukan dengan setia. Jangan kita seenaknya diatur oleh daging. Baca, aduh malas. Jangan, saudara, itu daging. Tapi kita pandang Yesus. Karena di sini ada sebut nama Tuhan. Dan ada kemah suci. Dan sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga besalah alu lihat yang sudah diberikan keahlian, keterampilan, kemampuan apapun. Termasuk saudara baca, ahli-ahli tenun. Mereka kerjakan semua untuk Tuhan. Kerjakan untuk rumah Tuhan. Kerjakan untuk kemah suci. Demikian Bapak Ibu masing-masing punya ibadah atau jemaat di masing-masing gereja. Ayo perbuatlah untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik. Nanti berapa bulan lagi ada hari Paskah Jumat Agung. Lakukan semua untuk Tuhan. Pandang Tuhan Yesus. Sebab apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Semua diperhitungkan sama Tuhan. Yang penting kita mau setia. Karena janji Tuhan ada upah besar di surga. Amin. Upahmu besar di surga. Amin. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tinggal setia. Mari kita mau setia sampai di ujung jalanmu. Setia sampai langkah terakhir di dunia ini. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesusku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, beraktivitas bersama dengan Yesus. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan, berjaga dan berdoa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita kerjakan, kerjakan buat Tuhan. Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa. Jangan pernah menjadi orang yang pasif, jangan menjadi jemaat yang aktif. Jangan pernah menjadi jemaat yang nganggur. Marilah kamu menjadi anak Tuhan yang memberikan kontribusi yang positif untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.